Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tujuan bekerja bagi kebanyakan orang adalah untuk mencari penghasilan atau nafkah buat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Karena itu orang sangat mengharapkan gaji yang sesuai dengan kemampuannya, dan perusahaan memberikan gaji yang sesuai dengan beban kerja yang dilakukan karyawan itu. Tetapi ada juga orang yang bekerja untuk mencari pengalaman. Mereka ini tidak fokus pada gaji dan tidak segan untuk meminta pekerjaan tambahan. Mereka bersemangat menyelesaikan tugas-tugas baru dan terus mencari pengalaman yang menunjang curriculum vitae atau CV bagi karir mereka selanjutnya. Ada pula karyawan yang memiliki keyakinan bekerja adalah ibadah. Mereka menganggap apa saja yang dikerjakan dapat memberikan pahala. Karyawan yang seperti ini akan berusaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ia akan berhati-hati dalam bekerja agar tidak menimbulkan dosa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sang Pencipta umat manusia dan alam semesta, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengizinkan aku hidup satu hari lagi, sehingga aku boleh menikmati satu hari yang baru dengan berkat-Mu yang melimpah. Sebentar lagi aku akan mulai bekerja. Bimbinglah aku agar aku dapat bekerja dengan penuh semangat karena Engkau, Bapa kami, tetap bekerja. Engkau memelihara bumi ini sampai saat ini. Aku ingin bekerja hari ini dalam semangat kasih-Mu, dengan rajin dan jujur. Buatlah aku agar tidak mudah putus asa saat menghadapi segala kesulitan. Jagalah aku dari segala mara bahaya dan dari rencana jahat terhadapku. Aku menyatukan segala jerih payahku hari ini dengan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Santo Yosef, pelindung para pekerja, doakanlah aku agar dapat bekerja dengan sepenuh hati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.